Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5 MI Tarbiyatus Syarifah. Berjumpa lagi dengan Bu Ayuda. Hari ini kita akan belajar tematik tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang kalor. Ya, ada radiasi, ada konduksi, dan ada konveksi. Nah, di sini kita akan belajar pengaruhnya. Nah, sebelum Bu Ayuda mulai pembelajaran hari ini, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, di sini sebelum kita belajar, kita akan mengenal wujud benda terlebih dahulu. Nah, sifat dan wujud benda. Ada apa saja? Nah, kita akan belajar wujud benda itu dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama yaitu ada wujud benda berupa padat. Yang kedua, cair. Yang ketiga adalah gas. Nah, apa perbedaan dari ketiga wujud benda tersebut? Mari kita simak. Nah, di sini ada 3 gambar. Nah, di sini ada gambar kayu, gambar air, dan gambar awan. Bagaimana sifat-sifatnya? Mari kita belajar satu persatu. Yang pertama adalah benda padat. Nah, di sini ada gambar partikel-partikel padat. Ya, yang mana partikel-partikel padat ini saling berhimpitan, ya. Jadi karakternya memiliki bentuk tetap. Jadi pada benda padat ini bentuknya tidak dapat berubah-ubah. Yang kedua, volumenya tetap. Ya, volume berarti isi yang ada pada benda padat itu tetap. Yang ketiga, letak partikel penyusun zat padat sangat berdekatan. Nah, seperti bisa kalian lihat pada gambar. Nah, di sini ini partikel-partikel zat padat. Jadi saling berhubungan ya. Jadi saling rapat seperti ini. Nah, yang keempat, memiliki gaya tarik-menarik antar partikel yang sangat kuat sehingga gerakan antar partikel tidak bebas. Ini mengakibatkan zat padat itu biasanya kalau dipegang itu keras. Nah, karena partikel-partikel yang ada pada zat padat itu tidak bisa bergerak dengan leluasa. Nah, di sini Bu Ayuda mempunyai contoh-contoh benda padat. Bisa dilihat pada gambar, ada almari, ada kursi, pensil kita, ya, meja, kursi, dan lainnya. Jadi benda padat ini benda yang keras, yang bisa kalian jumpai di kehidupan sehari-hari kalian. Selanjutnya ada benda cair. Nah, karakteristik untuk benda cair ini yaitu benda berubah-ubah sesuai wadahnya. Nah, di sini misalkan kalian mengambil air. Air itu dimasukkan ke dalam gelas, 1 gelas. Nah, wujud zat cair itu akan seperti gelasnya tadi. Nah, ketika kalian masukkan ke benda lain, misalkan wadah mangkok, wujud zat cair tadi akan sama dengan mangkok tersebut. Volumenya tetap sehingga dia tidak berubah, tidak bertambah dan tidak berkurang, sama. Dan gerakan partikel-partikel penyusun zat cairnya cukup bebas dan tidak terikat. Bisa ada bedanya ya, bisa dibedakan partikel-partikel pada zat padat tadi dengan zat cair ini. Kalau zat padat tadi kan rapat-rapat, beda lagi kalau zat cair ini sedikit renggang. Jadi partikel-partikelnya bisa bebas dan tidak terikat. Oke, di sini Bu Ayuda punya contoh untuk zat cair. Ada madu, ada sirup, ada minyak, kecap, dan saus, serta air.
Bu, darah juga? Iya, darah juga termasuk benda cair. Banyak sekali ya benda cair yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga ini gas. Gas ini ada tapi kita tidak bisa melihatnya. Contohnya, Bu Aida sedang apa ini? Iya, Bu Aida sedang bernafas, menghirup oksigen. Mana oksigennya? Berarti gas ini tidak nampak, tapi kita bisa merasakan. Seperti kipas-kipas, tidak nampak mana udaranya, tapi kita bisa merasa, oh ada hawa sejuk di sini. Seperti itu. Bagaimana sifat-sifatnya? Bentuknya berubah-ubah. Di sini bentuknya sesuai dengan seperti zat cair ya, tapi zat gas ini partikelnya lebih renggang. Misalkan kita meniup balon, balon kan bentuknya ini sedikit lonjong, bulat, bentuknya juga seperti itu. Jadi untuk benda gas ini berubah-ubah. Yang kedua, volumenya berubah-ubah. Ya, volumenya juga berubah-ubah. Berbentuk udara, letak partikelnya sangat berjauhan. Bisa dilihat pada gambar perbedaan antara benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalau benda gas ini partikelnya itu sangat renggang satu sama lain. Ini partikel yang bergerak sangat bebas. Contohnya apa saja ya? Ini ada yang bisa kita lihat ya. Kenapa kok ini bisa dilihat Bu Ayuda? Karena gas ini sudah tercampur kotoran atau debu. Misalkan di sini Bu Ayuda kasih contoh udara pada asap pabrik. Bisa terlihat karena ada partikel-partikel debu juga, sehingga kita bisa melihatnya. Terus asap pada kendaraan, biasanya kan warna putih sampai warna hitam, dan air mendidih. Itu yang bisa kita lihat. Sekarang kita sudah belajar ada 3 wujud zat. Yang pertama tadi wujudnya padat, cair, dan gas. Sekarang perubahan wujud benda. Di sini perhatikan sebelumnya Bu Ayuda ada tanda panah, ada 2 tanda panah di sini. Ada warna merah dan ada warna putih. Yang merah ini memerlukan kalor. Ya, berarti dia membutuhkan kalor pada perubahannya. Yang putih ini melepaskan kalor. Ya. Pertama, perubahan padat. Di sini Bu Aida punya zat padat diumpamakan es batu. Berubah menjadi gas. Berarti ini menyublim. Padat menjadi gas menyublim. Berarti memerlukan kalor. Ya. Yang kedua, gas menjadi padat. Berarti dia melepas kalor ke lingkungan. Ya, gas menjadi padat. Selanjutnya, gas menjadi cair. Dia mengembun. Mengembun warna putih berarti melepaskan kalor. Cair menjadi gas, kebalikannya ini memerlukan kalor. Ya, dari cair menjadi gas. Seperti kita ketika memasak air. Selanjutnya padat menjadi cair. Biasa sering ya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ini memerlukan kalor. Ya, jadi misalkan es batu kita diamkan di luar kulkas. Kita ambil, kita taruh di wadah. Lama kelamaan dia akan mencair. Karena apa? Meleleh biasanya ya. Itu memerlukan kalor. Ya, mencair. Kebalikannya, cair menjadi padat, membeku. Kalau kita membuat es batu yang ditaruh di freezer, ini melepas kalor. Untuk lebih memudahkan, akan Bu Ayuda beri contoh satu-satu. Contoh perubahan wujud yang pertama. Di sini ada mencair. Seperti tadi sudah Bu Ayuda jelaskan, mencair itu dari padat menjadi cair. Contohnya adalah es yang mencair. Yang kedua, menguap.
ketika kita merebus air, nah nanti ada partikel-partikel air yang akan naik ke atas. Nah, ini juga disebut menguap juga. Ketika kita berbicara, nah, ada udara kecil yang kita bisa rasakan di sini. Nah, ini juga sama dengan menguap, ya. Menyublim, ya. Ini dari padat menjadi gas. Nah, contohnya adalah kamper. Biasanya kita taruh di almari, tiba-tiba kok hilang. Nah, ini berarti dia sudah bercampur melalui udara sekitar. Selanjutnya adalah membeku. Nah, ini adalah proses dari cair menjadi padat. Mengembun dari gas menjadi cair. Nah, biasanya bisa kita jumpai ketika pagi hari. Nah, daun-daun yang ada di kebun atau di halaman rumah kita kok ada airnya padahal tidak turun hujan pada malam hari. Nah, itu disebut mengembun. Atau kalau mengembun itu kalau kita minum es pakai gelas, terus di bagian luar gelasnya itu ada airnya. Nah, itu juga disebut mengembun. Mengkristal, nah, ini adalah proses pengkristalan ini dari padat menjadi gas. Nah, ini biasanya terbentuknya salju. Jadi kita belum bisa tahu ya, karena salju tidak turun di Indonesia. Nah, Bu Ayuda akan menjelaskan sedikit tentang mengembun dan menyublim. Nah, mengembun di sini adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Peristiwa mengembun kebalikan dari peristiwa menguap. Proses peristiwa mengembun terjadi ketika adanya pelepasan kalor. Jadi kalornya itu akan bercampur ke lingkungan sekitar. Nah, contoh peristiwanya yaitu ada butiran air di rumputan seperti yang sudah dijelaskan Bu Ayu tadi. Nah, selanjutnya adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud pada benda padat menjadi gas. Nah, karena ada penyerapan kalor, berarti ini membutuhkan kalor. Ya, peristiwa menyublim ini membutuhkan kalor. Contohnya seperti kamper tadi, tiba-tiba hilang di lemari karena bercampur dengan udara sekitar. Nah, oke anak-anak, itu tadi penjelasan Bu Ayuda tentang perubahan wujud ya benda yang ada di sekitar kita. Dari padat, cair, dan gas. Padat ke cair, cair ke padat, dan lain-lainnya. Nah, untuk memudahkan kalian memahami pembelajaran Bu Ayuda hari ini, ada tugas di rumah untuk kalian, yaitu mengerjakan LKS halaman 10 dan evaluasi IPA halaman 40 Romawi 1 dan 2. Semoga dalam mengerjakan tidak ada halangannya ya, kalian bisa semua karena sudah menyimak pembelajaran Bu Ayuda hari ini. Sebelum Bu Ayuda akhiri pembelajaran hari ini, mari kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ayuda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.